2023. Nah, kali ini gue bareng partner gue. Kenalin, nama gue Laura Putri Prameswari dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2023. Gue bosen dah, kalau kamu nggak bahasa Jawa, bahasa Indonesia gitu. Gue pengen coba ngomong pakai bahasa asing, tapi bahasa apa gitu ya? Bahasa Jepang kayaknya seru loh buat kita pelajarin. Cuman kalau gue ngomong bahasa Jepang kan gue harus belajar dulu ya nih, dari nol banget. Nah, belajarnya tuh di mana sih, lu tahu nggak? Nah, di Telkom University Jakarta itu ada UKM yang namanya Language Club. Kita bisa belajar bahasa Jepang dengan gratis. Nah, Language Club tuh apa? Language Club kita coba panggil narasumbernya kali ini kali ya. Gue kepo banget nih. Bener, kita panggil narasumber kita kali ini. Nah, kita ada kedatangan dua narasumber kita nih dari Language Club. Betul, boleh perkenalan dulu kali ya dari kakaknya nih, boleh. Halo semuanya, nama aku Niken, aku sebagai sekretaris dari KUCLC. Halo semuanya, nama aku Muhammad Zidan Al-Farizi sebagai ketua dari UKM Language Club. Wah, ada ketua dan sekretaris. Keren ya, ini termasuk pengurus intinya berarti ya. Pasti udah kenal banget apa itu Language Club kan gitu. Oke. Cocok buat kita yang penasaran nih. Cocok banget sih, oke. Kalau mau tanya nih, Language Club itu sebenarnya ngapain aja sih dan fokusnya lebih ke belajar formal atau kegiatan yang interaktif? Language Club sendiri itu sebenarnya tuh lebih fokusnya tuh ke pembelajaran yang interaktif. Jadi di sini tuh kita nggak yang formal banget karena ini kan bukan mata kuliah juga ya. Jadi kita lebih ke have fun aja nih, belajar bahasa Inggrisnya sama bahasa lainnya. Terus bahasa apa aja yang jadi fokus utama di Language Club ini? Oke, jadi ada beberapa bahasa asing yang kita mencoba untuk pelajari dan kita ajari. Di antara itu ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Korea, dan juga bahasa Jepang dan Mandarin. Pas banget Lau, ada bahasa Jepang sama Mandarin. Bener, gue pengen banget belajar bahasa Jepang sih. Bisa nggak lo ajarin gue sekarang gitu? Coba sedikit aja bahasa Jepang yang paling gampang gitu. Konnichiwa. Iya sih, ya paling basic gitu. Iya bener sih, paling basic kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya kayak bahasa belajar gitu, belajar bahasa itu kan banyak ya di luar sana. Tapi apa sih yang ngebedain les-les bahasa di luar sana sama Language Club punya Telkom University Jakarta gitu? Oke, jadi karena kita adalah beasiswa UKM, jadi kita tuh mempelajari hal-hal yang basicnya aja. Setidaknya kalau kita bertemu dengan orang-orang asing atau foreigner itu kita setidaknya bisa tahu kayak arah jalan, terus memperkenalkan diri, nama kita siapa, juga berbincang-bincang ringan seperti itu sih. Tidak sampai yang seperti berat banget sampai bisa pidato di depan publik itu. Tapi mungkin nanti kedepannya kita akan usahakan gimana cara bisa seperti itu. Bener sih, cuman kan di zaman sekarang kan emang bener-bener penting banget gitu ya bahasa asing, gak cuma bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa-bahasa lain tuh juga penting gitu. Nah, menurut kalian nih kan sebagai mahasiswa juga nih kalian, kenapa sih penting buat mahasiswa belajar bahasa asing di zaman sekarang ini? Tentunya itu penting ya, selain untuk akademik yang memang kita itu harus bisa bahasa Inggris secara basic, kita juga kan pasti mikirin karir ya. Dan kita nggak tahu nih untuk kedepannya kita itu bisa untuk nge-expand gak nih sampai ke global. Jadi mau nggak mau kita harus bisa bahasa Inggris. Paling basic bahasa Inggris lah ya, kita harus bisa. Cuman kalau misal bahasa Inggris aja nggak bisa gimana tuh? Ada nggak solusi dari Language Club sendiri gitu? Untuk bahasa Inggris ya, kita tuh dalam Language Club sendiri kita tuh ada beberapa tingkatan bahasa. Jadi ketika awal-awal itu kita pelajari dari yang basic dulu. Bahkan bahasa Inggris pun kita tidak memulai dari hal yang langsung ke sedikit lebih expert lah. Kita kayak seperti balik ke anak SD gitu, pelajaran anak SD kayak misalnya kita pelajarkan dari introduce yang benar dulu seperti apa, lalu juga misalnya kata-kata basic keseharian yang mulai kita repetitif lagi, kita ulang-ulang lagi seperti itu. Jadi kita dimulai itu nggak langsung dari yang menengah, kita mulai benar-benar dari awal lagi untuk bahasa Inggrisnya seperti itu. Oke, tapi kalau misalkan ada ya tipe orang tuh yang kalau misal belajar bahasa tuh bisa dia belajar, cuman cara dia public speakingnya tuh susah gitu. Kalau di Language Club sendiri ada nggak sih kayak cara belajar buat ngomongnya gitu? Nah, ya, atau cuman kayak kalian tuh mempelajari cuman cara menulisnya doang, membacanya atau ada cara ngomongnya bisa. Kita itu ada kok praktek praktek speaking ya. Jadi itu di salah-salah sesi materi itu sama mental itu tuh diselipin kita itu harus bisa ngomong gitu. Jadi kita ditunjuk terus kita suruh ngomong bahasa terus. Berarti ada tes langsungnya gitu ya, biar kita juga nggak gugup gitu ya.
Oke. Kalau Lions Club sendiri itu dia dilakuinnya tuh rutin tiap minggu atau cuma 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu? Kita dilakuin setiap Sabtu, jadi setiap Sabtu itu sekitar dari jam 9 hingga jam 12 itu kita mulai kegiatannya itu di situ. Dan itu tuh kita shuffle per minggunya. Jadi misalnya minggu ini adalah kegiatan bahasanya itu kita belajar bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, terus minggu depannya kita bahasa Arab, lalu bahasa Prancis dan seterusnya diputer-puter terus seperti itu hingga akhirnya semua itu bisa sama rata lah gitu kan. Oh berarti dalam seminggu itu kalian mempelajari satu bahasa doang atau bisa ada pilihan kayak 2 bahasa, 3 bahasa? Tidak, jadi satu kelas itu, 2 kelas itu, 2 bahasa tersebut kan di kelas yang berbeda dan itu di jam yang sama. Jadi peserta itu diminta untuk mengikuti satu saja karena nanti di minggu depannya lagi misalnya minggu sekarang itu bahasa Inggris sama bahasa Prancis, nah minggu depannya mungkin bahasa Inggris sama Jepang, jadi nggak akan ketemu lagi tuh, bisa milih lagi di situ. Oh jadi Ya. kayak di rolling gitu Iya, ya di tiap rolling. minggu ya. Oke. Jadi tadi banyak banget kan kegiatannya. Nah ada nggak sih program unggulan atau andalan yang rutin banget dilakuin yang paling unggulan buat dari Language Club Pak gitu buat dikenali itu apa? Kalau dari kita unggulan dari kegiatan kita tuh salah satunya adalah pengenalan budaya lain ya. Contohnya kayak kemarin kita itu sempat main ke kedutaan besar Jepang di Jakarta. Terus juga kita sempat juga mengundang native dari Prancisnya langsung untuk datang ke kampus B dan juga beberapa kayak sela-seli aja sih buat ngisi waktu kayak misalnya sambil nunggu biar waktunya habis kita misalnya nonton budaya-budaya lain gitu atau mungkin kita kayak perkenalan tentang bahasanya, kehidupan mereka di sana seperti apa begitu sih. Jadi nggak cuma belajar bahasa tapi kita juga belajar tentang budayanya. Kayak jadi benar-benar nggak cuma kayak oke mau Prancis cuma bahasanya aja tapi didalemin semuanya ya. Iya. Kayak bagus banget sih ya Mak. Nah kira-kira kalau misal lagi ngadain pertemuan nih, lagi ngadain kelas itu mentornya tuh siapa sih? Apa dari pengurusnya atau bisa dari mahasiswanya sendiri gitu? Kalau misalkan untuk mentoran sendiri itu adalah bagian pengurus. Jadi nanti mahasiswa tuh bisa ngajuin diri untuk menjadi mentor. Jadi sebenarnya mentornya itu ya mahasiswa sendiri, cuma memang mereka itu punya keunggulan dalam sebuah bahasa. Jadi sekalian melatih public speaking kita juga ya. Tapi pernah nggak sih kayak mentornya tuh dari luar gitu? Kayak kalian manggil atau mungkin ngasih job buat orang luar buat nge-mentorin di Language Club gitu? Untuk orang luar ya yang native asli itu mungkin yang kemarin ya dari Perancis itu ya. Terus juga ada lagi jadi kegiatan belajar bahasa Jerman kita itu secara online dan itu tuh mentornya itu langsung dari pelajar Indonesia yang tinggal di Jerman. Keren. Ya, jadi dia sedang mengambil studi di Jerman, lalu kita ajak untuk mau membantu kita lah untuk mengajar gitu, kita sering-sering belajar di sono seperti apa kegiatan di sono ke depan seperti apa aja seperti itu. Oke. Seru banget ya. Terus gimana sih cara kalian bikin kegiatannya belajar tetap fun dan nggak kerasa kayak belajar di kelas? Kalau seperti yang udah aku bilang tadi, jadi tuh di sesi materi itu kan sama mentor kan diselipin tuh praktek. Jadi tuh kayak mereka nggak cuma fokus untuk apa yang menghafal ataupun memahami, tapi juga harus praktek kan. Nah terus setelah sesi materi itu kita tuh selalu ngadain yang namanya kuis kecil berhadiah gitu. Jadi misalkan kita pakai kuis nih, siapa sih yang dapat juara pertama, itu nanti kita kasih hadiah. Oh jadi tiap minggu tuh rutin gitu? Iya, per kelasnya? rutin. Terus sih jadi kayak tertantang Kayak kita nggak kayak pengen aja ya. Boleh nggak sih tiba-tiba datang ke kelas Language Club gitu? Kayak pengen Kayak aja, pengen coba aja kali gitu, pengen gitu coba. boleh sih, Zat? Atau emang kayak wajib beranggotakan dia di Language Clubnya ini gitu? Ya, kalau bisa beranggotakan dulu ya. Oh, oke. Berarti harus daftar dulu nih ya baru boleh ya? Oke. Langsung daftar lah, langsung daftar. Kayak gas ini. Oke, tapi pernah nggak sih kalian kayak kan pasti ada anggota tuh yang mungkin semangat belajarnya tuh lagi turun gitu kan, yang tadinya aduh pengen banget nih belajar bahasa Jepang tapi tiba-tiba nggak mood deh gitu. Pernah nggak sih kalian ngalamin anggota kalian yang lagi naik turun gitu dan solusi dari kalian tuh apa? Itu tentunya pasti ada ya, setiap dari manusia kan itu kan memang kita kan pasti kayak gituan, pernah kayak gituan bahkan Belajar nggak dalam bahasa apapun. Jadi kita tuh selalu mencoba bagaimana caranya agar membuat bahasa itu menjadi pembelajaran yang menarik bagi mereka. Kita juga belajar dari sekolah-sekolah lain seperti misalnya sekolah dari Gontor itu yang terkenal dengan bahasanya. Kita belajar di sana bagaimana cara belajar yang efektif, belajar yang menyenangkan dan juga mudah untuk belajar bahasanya. Nah, jadi kita mengambil
pelajaran dari itu semua, lalu kita mencoba untuk terapkan di language club itu sendiri. Tadi ada pilihan bahasanya, ada Jepang, bahasa Inggris, Prancis, Ada Arab juga masih tadi Ada. sebutin ada Arab. Di antara semua bahasa yang udah dipelajarin gitu, yang menurut kalian sebagai tadi intinya gitu, yang paling rame diminati itu bahasa apa? Mungkin selain Inggris Jepang kali ya. Jepang, ya. Banyak Iya. Kita belajar tentang anime kali ya. Kayak rame banget gitu. Nah, ada nggak sih kegiatan seru atau memorable dari salah satu event atau kelas yang pernah diadain nih? Yang paling berkesan? Untuk yang paling berkesan sih menurut saya sih ketika native orang dari Prancis itu datang langsung ya ke kampus B, itu karena semacam perdana lah buat kita kayak mendatangkan orang asing langsung ke kampus, apalagi bertatapan langsung dengan kita berbicara dengan mereka. Itu juga yang kedua itu adalah kunjungan ke kedutaan besar di Jepang yang kemarin. Oh yang kemarin tuh Iya. ya, sempat ngeliat sih di SG-nya itu, Iya. kayak keren banget sumpah gitu lah. Ya di situ kita tuh benar-benar belajar langsung budaya mereka tuh, bahkan kita tuh nggak expect kalau ternyata budaya mereka tuh punya nilai moral yang setinggi itu gitu loh. Kalau dari Niken apa nih yang paling memorable? Sama sih, karena itu kan yang memang paling benar-benar diingat ya. Dan memang tuh apa ya, semua member tuh excited. Dia paling memorable sih gitu. Oke, tadi kan sempat ada kegiatan kedutaan besar gitu atau apa yang native itu dari Prancis. Selain itu ada nggak sih kalian pernah kepikiran nggak buat mungkin kolaborasi dengan kampus lain atau UKM lain buat bikin acara lanjut club gitu? Untuk saat ini sih belum ada ya, karena kita masih mencoba memperbaiki dari diri sendiri dulu, karena ini kan kita kan masih baru banget ya. Bahkan kita tuh sampai apa ya, bingung gitu ya, karena terlalu banyak acara kita tuh setiap Sabtu tuh ada pertemuan begitu, makanya kayak kita masih kepikiran ini Sabtu dulu kita benerin dulu bagaimana caranya biar efektif lagi, biar waktunya bisa lebih keisi lebih baik lagi gitu. Tapi mungkin kalau misal pengen bikin acara nih, kalian pengen bikin acara yang emang dari lanjut tuh pengen yang kayak gimana gitu? Jadi sejauh ini sih kita pengennya bikin acara yang misalnya buat film pendek. Oke, Iya. tapi dengan bahasa. Iya, dengan bahasa Oke. sih. Atau juga mungkin misalnya dengan UKM lain itu misalnya kita khotbah pakai bahasa asing gitu kan. Bisa sih, Keren banget sih, keren banget itu. Iya. Boleh dicobain kali ya. Ya mungkin itu nanti kedepannya kita akan kembangkan lagi ya seperti itu. Nah, sejauh ini ada nggak sih anggota yang berkembang signifikan berkat ikut language club gitu? Mungkin kayak ikut lomba bahasa asing gitu, atau dia tiba-tiba bahasanya bisa selancar itu gitu. Untuk sejauh ini sih karena mungkin mereka juga mungkin agak introvert gitu ya, jadi emang kurang aktif di di sosial media. Jadi untuk di luaran dari kelas language club itu kita nggak tahu. Tapi selama di kelas language club itu memang setiap pertemuan tuh memang ada perkembangan sih dari mereka. Kayak misalnya mereka yang sebelumnya itu untuk membaca bahasa Jepang aja tuh harus nyontek-nyontek dulu. Sekarang kalau misalnya dia ngelihat hiragana Jepang gitu atau katakana, dia tuh udah bisa baca sih setidaknya. Itu kan sebuah perkembangan. Keren sih, kayak aktif banget ya language clubnya. Tadi kan di language club kan udah banyak bahasa nih. Kita mau dong kalian coba perkenalan diri kalian, tapi pakai bahasa yang emang kalian kuasai gitu. Entah bahasa Spanyol, Prancis, Jepang, Arab, boleh. Coba mungkin dari Zidan dulu. boleh. Enchanté, je m'appelle Zidan, j'ai étudié à Telkom University, j'habite Jakarta. Itu bahasa apa tadi? Itu bahasa Prancis. Oh, itu bahasa Kalau Niken coba. Kalau aku mungkin yang basic Jepang kali ya. Oke. Konnichiwa. Hajime maste. Watashi no namae wa Niken desu. Telkom Universityから来ました。今年は20desu. Jadi kamu mau belajar bahasa Jepang kan? Gak bisa, gue bisa bahasa Jawa. Coba ngomong bahasa Jawa kita orang apa? Gak usah dong. Itu salah satu bahasa kita harus bangga dari bahasa Ini itu. kan ngomongnya bahasa asli gitu, ini kan bahasa lokal banget. Nah, apa sih perubahan paling terasa setelah ikut language club baik secara pribadi maupun sosial? Kalau secara pribadi sih jadi lebih ngerti ya, lebih paham dan juga tuh lebih banyak bahasa yang kita tahu basicnya gitu. Kan mungkin awalnya kan kalau aku
beda banget. Kadang kan emang ada beberapa bahasa yang punya bahasa dasarnya tuh sama sebenarnya. Itu yang paling menurut kalian paling susah dan paling perbedaan signifikannya itu apa? Ini apa ya cara Kalau itu sih sebenarnya secara pribadi ya, bagaimanapun itu tergantung orangnya. Jadi ketika kita mempelajari bahasa itu kita tahu fundamentalnya itu kan seperti apa. Yang pertama itu pasti bahasa asing itu kebanyakan mereka itu dibedakan antara feminin dan satu lagi yang untuk laki-laki tuh. Jadi laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Nggak kayak kita kan menyebut dia ya udah dia secara general kan, mau laki perempuan. Sedangkan bahasa Inggris saja kan bedakan kita he dan she. Nah bahkan bahasa lain itu juga sama, dan itu berlaku untuk benda-benda lainnya juga. Apalagi untuk angka-angka itu setiap bahasa tuh beda-beda. Kayak misalnya kita 22, di bahasa lain tuh 2 ditambah 20 misalnya, itu baru jadi 22. Jadi begitu. Yang paling susah menurut kalian bahasa apa ya? Harus belajar mungkin Mandarin susah kenapa tuh? karena dia kan ada apa ya, intonasi berbeda kan, ada yang ke atas, ada yang ke sini gitu. Iya, sama kayak kita belajar bahasa Arab gitu kan, ada yang pendek, ada yang panjang kan. Nah, Mandarin juga bahkan mereka tuh sepengaruh itu, lebih pengaruh daripada bahasa Arab sebenarnya. Oh, jadi cara penyebutannya udah beda, itu artinya juga bakal beda. Iya, bahkan kayak apa ya, kayak kita kalau di tangga nada itu kayak do re mi. Nah, itu tuh di bahasa Mandarin juga ada, dan itu tuh kepake kalau misalnya itu beda tuh beda artinya. Gitu. Berarti emang susah sih kalau misalnya dari nadanya aja beda terus artinya beda, emang pasti lebih susah gitu. Nah sekarang kan kalian udah jadi pengurus nih, dan bentar lagi juga bakal ada mahasiswa baru nih angkatan 2025. Mungkin harapan kalian buat Language dan mungkin harapan buat mahasiswa baru biar bisa gabung ke Language itu apa? Yang pertama kita berharap menjadi lebih baik ya, dari UKM yang Semoga. Ya, UKM yang sudah berdiri ini semoga menjadi lebih baik. Mungkin kayak misalnya kita baru kali ini bidang native, mungkin kedepannya kita yang samperin native ke negara langsung gitu kan. Please ajak dong, itu saya sudah ke masalah. Daftar dulu. Terus juga untuk anggota-anggota yang baru, kita akan mencoba bagaimana caranya biar bahasa itu lebih menarik gitu. Yang mungkin kayak kita di sekolah ngeliat kayak bahasa udah bosenin, susah gitu kan. Nah makanya kita mencoba cari cara gimana caranya biar kelihatan bahasa itu menjadi sesuatu hal yang menarik gitu. Kalau dari Tika apa nih harapannya? Kalau dari aku sih apa ya, untuk harapan bagi mahasiswa yang mau masuk ya, masuk aja dulu, karena di sini tuh kita tuh have fun aja gitu belajarnya. Jadi tuh nggak harus terpressure, aduh gua nggak bisa nih kayak bahasa Inggrisnya gitu. Nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng di sini, kita belajar dari awal dan kita tuh sama-sama berkembang gitu. Dan apa ya, cara pembelajaran pun interaktif, jadi nggak perlu terpressure. Kalau ada satu pesan buat mahasiswa yang masih ragu buat join UKM ini, kalian bakal bilang apa nih? Belajar bahasa Inggris di TUJLC itu asik. Untuk apa tadi? Kalau misalnya ada satu pesan buat mahasiswa yang ragu buat join UKM ini, kalian bakal bilang apa? Apa ya? Kira-kira ya? Jangan ragu, jangan bimbang gitu ya. Jangan ragu, jangan bimbang, join di TUJLC. Iya. Join Language Club pasti asik. Kalian yang mau belajar bahasa cocok banget sih. Iya, dan emang bahasa asing tuh emang sekarang tuh penting banget ya, nggak cuma buat diri kita sendiri tapi buat orang lain juga penting gitu. Itu juga menunjang karir kita ya, mungkin kita pengen banget kerja di luar negeri, siapa tahu rezekinya di kapal pesiar gitu kan, siapa tahu gitu loh. Kayak pengen banget jadi Pengen kapal saya. pesiar ya. Kan tadi lo katanya pengen jadi pilot. Oh iya, menjadi pilot guys, harus bisa belajar bahasa Inggris. Oke, kayaknya sesi ngobrol-ngobrol kita bareng TUJLC ini udah selesai. Dan cukup seru ya ngobrol bareng kalian gitu, kita bisa nambah wawasan bahasa asing secara sedikit gitu ya. Mungkin tadi dari perkenalan kalian kita bisa tahu, oh kalau pakai bahasa Jepang tuh begini, kalau pakai bahasa Prancis tuh begini. Kayak kita udah ada gambaran buat belajar bahasa asing. Ya, Ya. udah mulai termotivasi gitu ya. Tadinya males banget bahasa Inggris, sekarang oke bahasa Inggris Harus bisa, gitu kita harus ya. bisa. Oke, nah kalian mau ucapin terima kasih Makasih banyak banget ya buat Tika, buat Zidan. yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Terus kayak buat teman-teman semua yang nonton, jangan lupa untuk like, Komen dan subscribe YouTube channel SMB Telkom Jakarta.